Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat ya, walaupun tetap di rumah aja, tetap semangat ya, jangan boring. Ini semua demi kesehatan kita semua. Kali ini saya akan membahas mengenai resume baik dari tugas kalian yang menganalisis 2 video sama hasil diskusi kemarin ya. Yang pertama mengenai tugas dari analisis video kemarin, terutama untuk yang di PowerPoint, itu sebenarnya hasil tugas kalian itu cenderung menerjemahkan kata yang ada di video tersebut. Tapi it's okay, walaupun kalian menerjemahkan, saya harap kalian tetap bisa memahaminya. Ya, nah, terjemahan yang perlu saya sampaikan di sini adalah istilah assessment. Ya, istilah assessment. Mungkin iya, kalau kita menerjemahkan assessment ya, assessment itu artinya adalah penilaian. Tapi secara pribadi dalam penerapannya di lembaga ya, terutama di lembaga PAUD, penggunaan istilah, mungkin ini sudah pernah saya sampaikan ya, penggunaan istilah penilaian itu saya rasa kurang sreg gitu ya. Jadi saya lebih sreg kepada istilah assessment. Cuman ya memang seringnya kita menggunakan istilah penilaian karena itu sudah umum ya. Orang umumnya juga menyebutnya penilaian, jarang yang menyebutnya assessment. Bahkan istilahnya adalah teknik penilaian, bukan teknik assessment. Tapi secara pribadi, kalau di lembaga PAUD, saya lebih sreg menyebutnya itu adalah menggunakan istilah assessment. Ya, itu resume dari hasil analisis video kemarin. Selanjutnya perlu kita ketahui dulu mengenai siklus dalam pembelajaran ya. Siklus dalam pembelajaran itu yang pertama pasti kita merencanakan pembelajaran ya. Perencanaan pembelajaran yang disinilah kalian membuat prosem, membuat RPPM, membuat RPPH ya. Jadi sebelum melaksanakan pembelajaran tentu saja ada perencanaan pembelajaran. Nah, di dalam perencanaan pembelajaran, di dalam RPPH itu juga termuat apa saja indikator yang akan kita kembangkan kepada anak hari itu ya. Nah, indikator sudah ditentukan. Nah, melalui kegiatan apa indikator ini bisa dicapai oleh anak. Jadi, kita juga menentukan indikatornya apa. Indikatornya berarti ya berangkat dari KD-nya. Indikatornya apa, kemudian kegiatannya apa yang kita berikan ke anak agar indikator tersebut bisa tercapai. Ya, itu di dalam perencanaan. Setelah kita rencanakan, baru kita melaksanakan pembelajaran. Jadi pelaksanaan pembelajaran ini biar kita ndak bingung, biar kita ndak gupuh, ndak bingung mau ngapain nih belajarnya. Nah, itu harus sesuai dengan perencanaan. Nah, ketika kalian melakukan pelaksanaan pembelajaran, ini juga terjadi kegiatan pengamatan. Nah, inilah proses assessment berlangsung. Jadi, di dalam tahap inilah proses assessment berlangsung. Jadi, pengamatan ini terjadi ketika melakukan pembelajaran ya. Nah, setelah selesai semuanya, baru kita lakukan refleksi. Nah, refleksi di sinilah sebenarnya yang termasuk dalam istilah evaluasi. Ya, evaluasi pembelajarannya. Dari refleksi inilah, oh, kegiatan yang saya berikan tadi ternyata cukup menarik untuk anak. Indikatornya sudah bisa tercapai semua. Oh, kegiatan yang saya buat tadi ternyata membuat anak kurang menarik, cepat bosan. Nah, ini ada di refleksi. Nah, hasil refleksi inilah yang bisa kita sebut sebagai evaluasi. Dari hasil ini, sehingga kita bisa menyusun rencana lagi untuk pelaksanaan pembelajaran selanjutnya. Jadi, ini secara umum. Jadi,
Assessment itu terjadi di mana? Nah, assessment itu terjadi dalam pengamatan yang pelaksanaannya termasuk di dalam pelaksanaan pembelajaran. Oke, selanjutnya yang semacam alur ya, semacam alur yang perlu kalian perhatikan dalam melaksanakan assessment ini adalah pertama harus paham dulu STPPA ya. Di dalam STPPA ini sebenarnya dipahaminya ketika kita menyusun perencanaan pembelajaran. Jadi ketika kita merumuskan indikator, menentukan kegiatan bermainnya, kita harus paham dulu STPPA ya. Standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Ya, kita pahami itu. Itu ada di Permendikbud nomor 137 tahun 2014. Nah, dari STPPA inilah kita membuat perangkat pembelajaran sesuai dengan perencanaan. Ya, itu tadi yang kita sebut dengan PROSEM, RPPM, RPPH. Nah, di dalam situ tentu saja kita merumuskan indikator pencapaian perkembangan anak. Dari indikator ini, kemudian gimana indikator itu bisa tercapai, itu kita harus membuat kegiatan pembelajarannya atau kegiatan bermainnya. Nah, agar indikator itu bisa dilihat, kita melakukan pengamatan dengan menggunakan beberapa teknik penilaian. Kemudian selanjutnya, dari hasil pengamatan dengan menggunakan beberapa teknik kita juga harus melakukan dokumentasi teknik penilaian. Jadi apa yang sudah kita lakukan assessment terhadap anak ya menggunakan beberapa teknik itu juga harus didokumentasikan. Tidak bisa hanya kita ingat-ingat saja dalam pikiran ya. Oh tadi si A nggak bisa menggunting. Oh tadi si B nggak bisa ini, nggak bisa itu. Jadi tidak hanya sekedar mengingat, tapi harus ada dokumentasinya karena dokumentasi inilah yang nanti menjadi acuan kita untuk menyusun laporan perkembangan anak. Sebenarnya assessment itu intinya itu adalah nanti kita menyusun ini nih, laporan perkembangan anak ya, laporan perkembangan anak yang nanti kita sampaikan kepada orang tua. Ya, nah kemarin di diskusi juga ada dibahas, perlu nggak kita sampaikan ke anak? Perlu juga, tapi tentu saja cara penyampaiannya adalah menggunakan istilah yang mudah dimengerti oleh anak. Oke, teknik penilaian yang digunakan ya ada catatan anekdot, checklist, hasil karya atau unjuk kerja, dan portofolio ini berupa mengumpulkan hasil karya dari anak-anak. Nah, yang perlu kalian pelajari adalah Permendikbud 137 tahun 2014 yang bab 6 tentang standar penilaian. Coba dibaca lagi itu ya. Sama karena tadi kita perlu memahami STPPA sehingga kalian perlu pelajari juga mengenai Permendikbud 137 tahun 2014 yang lampiran 1 tentang STPPA. STPPA itu bentuknya seperti ini nih. Ya, lampiran seperti ini. Jadi tiap bidang pengembangan, tiap usia ini sudah ada ya. Tingkat pencapaiannya apa? Ya, ini dimulai dari usia 3 bulan. Jadi, anak usia 3 bulan untuk nilai agama dan moral itu apa yang bisa dicapai? Ya. Jadi itu. Kemudian anak usia 9 sampai 12 bulan ya, untuk fisik motorik kasarnya apa yang bisa dicapai? Seharusnya itu apa yang bisa dicapai? Kan ini semua sebenarnya berlandaskan dari teori. Makanya sebenarnya kita mengacunya sebenarnya juga harus dari teori. Dari teori itulah nanti kita turunkan kepada ini tingkat pencapaian perkembangan anak. Nah, ini yang selanjutnya untuk kelompok usia 4 sampai 6 tahun. Fisik motorik kasar untuk anak usia 4 sampai 5 tahun itu adalah menirukan gerakan binatang, pohon tertiup angin, pesawat terbang. Ya, jadi ini anak sudah mampu melakukan ini. Nah, ini masih TPPA-nya, bukan indikator. Ya, nanti selanjutnya saya jelaskan bagaimana merumuskan indikator. Ya, nah ini TPPA-nya. Nah, kalau kalian mau mengassessment anak, apakah anak sudah mampu menirukan gerakan binatang atau belum, itu melalui apa? Nah, berarti kan melalui kegiatan bermain yang kalian berikan. Itu ya.
menendang sesuatu secara terarah. Ini kan masih secara umum, ya. Jadi indikatornya apa? Ya, indikator misalkan anak mampu menendang bola ke arah depan dengan tepat. Nah, itu indikatornya. Berarti kalian harus menyediakan kegiatan bermain di lapangan, di ruang terbuka. Medianya adalah bola, kemudian nanti anak diminta untuk menendang bola tersebut ke arah ke depan. Itu ya, jadi ini semua harus dicapai oleh anak sesuai dengan bidang pengembangannya dan sesuai dengan tingkat usia. Jadi sebenarnya kalian melakukan assessment itu acuannya ini, ya, acuannya ini. Jadi kalian tinggal ngecek aja sih, kan? Melalui kegiatan ini, oh anak sudah bisa menendang bola atau belum? Oh, cek, anak sudah bisa. Gimana kemampuannya? Skalanya seperti apa? Nah, itu kalian harus bisa menentukan. Kemudian, ketika menendang bola, ada kejadian-kejadian khusus enggak? Jika ada, itu bisa dituliskan di dalam catatan anekdot. Nah, menendang bola itu sebenarnya juga masuk ke unjuk kerja. Oke. Kemudian, oke, nanti bisa kalian lihat secara utuh ya, Permendikbud 137 lampiran 1. Nah, ini tadi rumusan indikator. Nah, ini nanti yang sangat sangat berpengaruh atau nanti sangat kalian perlukan ketika kalian nanti mengerjakan skripsi, ya. Ketika kalian mengerjakan skripsi, terutama nanti yang sifatnya kuantitatif, ya, kuantitatif, kalian pasti akan merumuskan indikator pembelajaran untuk anak, ya. Jadi KD-nya apa, kemudian nanti indikatornya bagaimana. Nah, indikator bisa kalian membuat acuannya dari TPPA tadi. Misalnya, ini saya ambil TPPA-nya bidang pengembangan nilai agama dan moral usia 5-6 tahun mengerjakan ibadah. Ini ya. Ini nih, yang nomor 2 ini mengerjakan ibadah. Nah, mengerjakan ibadah ini masih TPPA-nya, bukan indikator. Nah, bagaimana kita membuat rumusan indikatornya? Ya, jadi harus ada pelakunya, anak mampu. Ya, harus ada kata itu. Jadi, indikator di sini harus ada pelakunya siapa? Anak mampu. Nah, mampu apa? Jadi ada kata kerjanya atau tindakannya. Mampu melakukan atau mampu mengerjakan atau mampu melaksanakan. Kemudian unsur yang berikutnya adalah apa yang dilakukan. Tindakan apa? Ya, jadi di sini adalah sholat duha misalnya. Nah, unsur yang terakhir adalah tingkat pencapaiannya. Ya, derajatnya itu seperti apa? Dengan benar, dengan baik, dengan tertib, atau dengan apa yang lainnya. Jadi standarnya itu seperti apa. Nah, dari sini saya contohkan untuk TPPA mengerjakan ibadah, rumusan indikatornya adalah anak mampu melakukan atau mengerjakan atau melaksanakan sholat duha dengan tertib. Nah, ini baku ya, ini rumusan indikator. Jadi nanti kalau kalian mengerjakan skripsi, menyusun instrumen penelitian, jadi ini yang perlu kalian perhatikan ya dalam rumusan indikator. Jadi tidak hanya ditulis KD-nya saja, tapi juga ada indikatornya. Ya, misalkan KD-nya adalah KD berapa ya, yang misalkan mengenal anggota tubuh gitu kan. Mengenal anggota tubuh itu kan masih umum, ya kan? Nah, tapi indikatornya apa? Yang sesuai dengan kegiatan bermain yang kalian berikan. Ya, jadi indikator itu sudah lebih konkret sesuai dengan kegiatan bermain yang diberikan ke anak. Oke. Kemudian sekarang adalah beberapa contoh format untuk dokumentasi teknik penilaian tadi ya. Jadi setelah kalian melakukan assessment perlu didokumentasikan. Nah, mungkin di dalam video yang kemarin sudah saya share, mungkin juga sudah dibahas di situ. Jadi di sini dokumentasi teknik penilaian berupa catatan anekdot. Jadi seperti apa formatnya, bisa seperti ini. Jadi yang jelas kemarin tugas yang catatan anekdot belum dikumpulkan kan ya. Jadi yang jelas dalam catatan anekdot itu ini keterangan di dalam peristiwa atau perilaku. Benar-benar bercerita sesuai fakta, tidak boleh ada persepsi ya. Kemudian
hasil karya. Jadi hasil karya anak itu sebenarnya seperti ini ya, dokumentasinya difoto dulu, kemudian ya ini kan dimasukkan di dalam file ya, diinsert di sini, kemudian ini KD dan indikatornya apa. Kalau di sini ditulisnya masih berupa KD saja. Oke, dalam dokumentasi di sini cukup dituliskan KD-nya saja, sebenarnya nggak masalah ya. Indikator kan nanti bisa dituliskan di dalam RPPH ya. Kalau di sini bisa dituliskan KD-nya saja. Kemudian capaiannya apa di sini ya. Kemudian contoh lain adalah yang ini hasil karya juga ya. Kemudian di sini ada catatannya seperti apa. Nah, kemudian dari beberapa teknik, dari checklist, catatan anekdot, hasil karya, itu dirangkum ya, atau di sini disebut dalam kompilasi data. Tapi itu semua dikelompokkan dulu ya, dikelompokkan dulu berdasarkan KD-nya. Jadi catatan anekdot mana? Catatan anekdot dan apa tadi? Checklist hasil karya yang memuat misalnya KD 2.1 itu mana saja dikumpulkan ya, itu jadi tidak harus semua KD, setiap KD itu harus menggunakan 3 teknik penilaian, tidak harus ya, tidak harus. Jadi satu KD itu bisa 1 teknik penilaian, tapi bisa juga menggunakan 3 teknik penilaian. Tapi tidak harus setiap KD itu menggunakan 3 teknik penilaian. Tapi yang jelas setiap KD itu menggunakan salah satu teknik penilaian ya. Kemudian di sini di rangkum, makanya di sini kan ada yang kosong kan ya. Ya, melakukan kebiasaan hidup bercita-cita, di sini tidak ada hasil karyanya. Jadi kalau memang nggak ada hasil karyanya ya udah di sini nggak usah diisi, tapi AD tersebut bisa dinilai menggunakan teknik yang lainnya. Nih, kompilasi data. Nah, dari sini nanti kita bisa membuat laporan perkembangan anak. Nah, tentang prinsip atau mungkin teorinya dalam laporan perkembangan anak ini ada juga diatur juga dalam Permendikbud 137 tahun 2014 di bab 6 tentang standar penilaian. Coba kalian baca di situ, nanti kalian pahami tentang bagaimana membuat laporan perkembangan anak. Nah, mungkin kalian menemui rapot-rapotnya anak ya, rapot-rapotnya anak itu ada berbagai macam versi ya, ada berbagai macam versi. Ada yang memuat tabel KD, kemudian nanti di situ dicentang skala atau mungkin ditulis skala pencapaiannya, BSH atau apa gitu ya. Jadi ada yang seperti itu. Jadi itu ditampilkan. Ada yang bukan KD, malah indikatornya. Ya, malah indikatornya yang dicantumkan dalam rapot di situ, terus nanti dicek anak mampu atau tidak. Kemudian baru deskripsi tiap bidang pengembangan. Ya, nah deskripsi tiap bidang pengembangan inilah yang nanti perlu kita latih. Itu biasanya dalam laporan perkembangan anak tiap semester. Nah, laporan perkembangan anak sebenarnya dilakukan apakah cuman tiap semester? Enggak. Ya, laporan perkembangan anak tidak harus tiap semester. Yang baik itu adalah lebih dari tiap semester. Artinya tidak cuman tiap semester toh, ada mungkin laporan mingguan atau laporan bulanan. Ya, terserah dari manajemen lembaga mau menentukan seperti apa, tapi yang jelas lembaga yang baik itu adalah lembaga yang melaporkan perkembangan anak ke orang tuanya tidak hanya tiap semester saja, tapi ada waktu-waktu lain, entah itu sebulan sekali atau seminggu sekali. Nah, formatnya seperti apa? Nah, itu kembali lagi ke lembaga. Ya, formatnya sebenarnya terserah lembaga mengembangkan sendiri. Ya, mengembangkan sendiri. Nah, misalnya ya buku penghubung. Buku penghubung kan biasanya identiknya kan dengan apa?
isinya adalah besok membawa ini, besok membayar ini, besok libur karena gurunya rapat besok ini. Jadi sekedar informasi saja. Tapi yang baik buku penghubung itu adalah buku yang isinya tentang melaporkan perkembangan anak. Tidak hanya dari pihak sekolah ke orang tua, tapi juga dari orang tua ke sekolah. Jadi ini komunikasinya dua arah. Nggak cuma searah dari sekolah ke orang tua. Tapi orang tua juga bisa melaporkan perkembangan anak di rumah di dalam buku penghubung tersebut. Nah, buku penghubungnya mau diberikan berkala kapan, mau sebulan sekali atau seminggu sekali, itu terserah manajemen dari lembaga. Ya, jadi itu intinya dari asesmen nanti itu adalah membuat laporan perkembangan anak. Nah, untuk membuat ini kalian perlu melakukan teknik-teknik penilaian yang kalian gunakan, kalian terapkan ketika pembelajaran berlangsung untuk mengamati perkembangan anak melalui kegiatan bermain yang diberikan ke anak. Ya, mungkin itu dulu. Mungkin dari penjelasan saya ini ada yang belum dimengerti, bisa kita lanjutkan dalam diskusi. Ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.